Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran lagi, yaitu kita akan belajar materi pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, kemarin kalian sudah belajar persamaan nilai mutlak. Hari ini kita akan belajar pertidaksamaan ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama nantinya Ibu harap kalian semuanya bisa menjelaskan konsep pertidaksamaan nilai mutlak dengan tepat, lalu kalian bisa menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak dengan benar, kemudian kalian juga bisa menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pertidaksamaan nilai mutlak dengan benar. Selanjutnya jangan bosan-bosan ya, Ibu selalu menyisipkan motivasi sedikit di setiap video saya. Di sini Ibu mencantumkan suatu tingkatan ya. Nah, di sini pertama, ketika kalian menghadapi suatu permasalahan, pasti kalian berpikir, saya tidak bisa melakukannya. Tapi kalian harus punya keinginan. Aku mau untuk melakukannya. Aku ingin begitu. Lalu setelah itu, bagaimana caranya? Nah, aku akan mencoba. Nah, setelah kalian mencoba, ternyata kalian bisa. Lalu ketika kalian sudah bisa melakukannya, kalian sudah menemukan suatu bentuk kesuksesan. Nah, hal ini juga sama halnya ketika kalian belajar matematika. Ketika kalian lihat soalnya, kok rumit ya? Kok rasanya saya tidak bisa mengerjakannya? Tapi ketika kalian menghadapi permasalahan itu, kalian harus tetap mencobanya. Kalian harus mencoba untuk mengerjakannya. Dengan mencoba mengerjakan, kalian akan bisa menemukan solusinya. Nah, ketika kalian sudah menemukan solusinya, kalian sudah berhasil pada tahap itu. Kemudian, ketika kalian mempelajari suatu hal, kan kalian bertanya-tanya ya, apa sih manfaatnya kita belajar ini begitu. Nah, Ibu jelaskan di sini. Standar ukuran suatu barang disebut standar nasional atau SNI agar ketika konsumen membeli, kualitasnya itu sudah terjamin ukurannya sesuai dengan ukuran yang berstandar begitu. Nah, kalaupun ada penyimpangan, maka penyimpangan itu tidak terlalu besar. Nah, contoh di sini ada besi ber-SNI yang memiliki diameter 16 mm, mempunyai penyimpangan maksimum sebesar 0,4 mm. Nah, kalimat tersebut jika diubah menjadi model matematika dengan memisalkan X adalah diameter besi yang dibeli konsumen, maka diameter besi tersebut harus memenuhi pertidaksamaan nilai mutlak X min 16 kurang dari sama dengan 0,4. Nah, bentuk pertidaksamaan nilai mutlak dari X min 16 kurang dari sama dengan 0,4 ini merupakan salah satu contoh bentuk pertidaksamaan nilai mutlak. Kemarin kalian sudah belajar persamaan nilai mutlak ya. Sekarang coba diingat. Jika kita punya persamaan nilai mutlak X min 3 sama dengan 5, maka bisa kita jabarkan menjadi apa? Nah, di sini bisa kita jabarkan menjadi X min 3 jika X-nya lebih dari sama dengan 3. Dan bisa menjadi negatif dari X min 3 jika X-nya kurang dari 3. Nah, di sini X-nya itu anggota bilangan real ya. Jadi semua bilangan mau 0, berapapun itu juga tetap masuk anggota dari X kalau dia memenuhi persamaan ini. Begitu. Anak-anak, coba sekarang diperhatikan. Di sini Ibu menyediakan beberapa persamaan nilai mutlak dan bukan persamaan nilai mutlak. Silakan diperhatikan kira-kira mana yang merupakan contoh persamaan nilai mutlak dan mana yang bukan merupakan persamaan nilai mutlak. Coba dicek ya. Nah, ternyata beberapa di sini ada yang persamaan nilai mutlak dan ada yang pertidaksamaan nilai mutlak. Sekarang coba diperhatikan tandanya. Lalu coba perhatikan di dalam nilai mutlak itu
apakah dia selalu mengandung variabel atau tidak. Ketika dia tidak mengandung variabel, dia termasuk contoh apa? Jadi, apa yang dimaksud pertidaksamaan nilai mutlak itu? Pertidaksamaan nilai mutlak adalah pertidaksamaan yang memuat tanda mutlak dan variabel berada di dalam tanda mutlak. Jelas ya tadi, untuk contoh-contoh tadi yang sudah Ibu tayangkan, yang merupakan pertidaksamaan nilai mutlak, dia mengandung tanda pertidaksamaan seperti kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Kemudian di dalam nilai mutlak selalu ada variabelnya, begitu. Diketahui pertidaksamaan nilai mutlak X kurang dari 3. Nah, kita akan cari bagaimana menentukan solusinya. Kita coba substitusikan X dengan sembarang bilangan real. Kita coba X sama dengan 3. Ternyata diperoleh 3 kurang 3. Ini merupakan pernyataan salah. Nah, sekarang coba diperhatikan. Kita substitusikan dengan bilangan lainnya. Ternyata ada beberapa yang bernilai benar ya. Dan untuk X sama dengan negatif 3 ternyata juga bernilai salah. Ini artinya bisa kita simpulkan bahwa nilai X bernilai benar jika X kurang dari 3 dan lebih dari negatif 3. Berarti bisa kita simpulkan bahwa penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak X kurang dari 3 yaitu nilai-nilai X pada interval negatif 3 kurang dari X kurang dari 3. Jadi, penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak adalah nilai-nilai X yang membuat pertidaksamaan nilai mutlak menjadi pernyataan bernilai benar. Lalu, bagaimana cara menentukan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak dengan tepat? Apa saja cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak? Perhatikan penjelasan berikut ini ya. Simak dengan baik. Menentukan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak ada 4. Yang pertama, kita bisa menggunakan definisi nilai mutlak. Yang kedua, menggunakan grafik. Yang ketiga, menggunakan definisi nilai mutlak sebagai jarak. Dan yang keempat, menggunakan cara mengkuadratkan kedua ruas. Yang pertama, kita bahas dulu untuk cara menggunakan definisi nilai mutlak. Di sini ada contoh soal, tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak untuk nilai mutlak X kurang dari 3, nilai mutlak X kurang dari sama dengan 3, nilai mutlak X lebih dari 3, nilai mutlak X lebih dari sama dengan 3. Dengan menggunakan definisi nilai mutlak, kita bisa tentukan bahwa untuk nilai mutlak X bisa kita jabarkan menjadi X dan min X tentunya. Di sini, untuk nilai mutlak X kurang dari 3, bisa kita jabarkan menjadi X kurang dari 3 atau min X kurang dari 3, sehingga kita dapatkan X kurang dari 3 atau X lebih dari negatif 3. Jika X kurang dari 3 atau X lebih dari negatif 3 ini kita gambarkan pada garis bilangan, maka nantinya kita akan mendapatkan solusi penyelesaian yaitu negatif 3 kurang dari X kurang dari 3. Nah, begitu seterusnya secara analog untuk soal-soal yang lain juga diperoleh hasil yang serupa. Dari beberapa contoh ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa jika f(x) suatu fungsi dalam variabel x, maka berlaku sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai mutlak f(x) kurang dari a, maka bisa kita tulis min a kurang dari f(x) kurang dari a. Begitu pula, jika tandanya kurang dari sama dengan, maka kita ganti saja dengan tanda kurang dari atau sama dengan. Kemudian, jika nilai mutlak f(x) lebih dari a, maka f(x) kurang dari min a atau f(x) lebih dari a.
Begitu juga untuk nilai mutlak fx lebih dari sama dengan A. Seperti yang tadi kita ganti saja tandanya menjadi lebih dari sama dengan dan kurang dari sama dengan begitu. Kemudian ada contoh soal lagi ya. Yang pertama, kita tentukan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak untuk nilai mutlak X dikurangi 5 kurang dari 7, lalu kurang dari sama dengan 7, lalu yang lebih dari 7, dan yang lebih dari sama dengan 7. Kita ingat kembali rumus yang sudah kita peroleh pada penjelasan sebelumnya. Maka jika kita punya nilai mutlak X kurang dari 5 kurang dari 7, maka kita tulis negatif 7 kurang dari X min 5 kurang dari 7. Nah, cara mengerjakannya yaitu semua ruas kita tambahkan dengan 5 agar yang di tengah menjadi X saja. Jadi kita peroleh negatif 2 kurang dari X kurang dari 12. Analog untuk nilai mutlak X dikurangi 5 kurang dari sama dengan 7, caranya sama. Lalu kemudian untuk nilai mutlak X dikurangi 5 lebih dari 7, maka bisa kita tulis sesuai rumus yang sudah kita peroleh. Kita tulis X min 5 kurang dari negatif 7 atau X dikurangi 5 lebih dari 7. Ini sama ya, semua ruas kita jumlahkan dengan 5 agar X-nya menjadi sendiri begitu. Jadi kita peroleh penyelesaian dari nilai mutlak X dikurangi 5 lebih dari 7 adalah X kurang dari negatif 2 atau X lebih dari 12. Begitu juga analog untuk nilai mutlak X kurang 5 lebih dari sama dengan 7. Untuk cara menggunakan grafik, caranya sama seperti yang sudah saya jelaskan pada persamaan nilai mutlak kemarin. Kita gambar caranya serupa seperti kemarin, kemudian coba diperhatikan gambarnya ya. Solusi untuk nilai mutlak X dikurangi 5 kurang dari sama dengan 7 adalah nilai-nilai X yang mengakibatkan grafik Y1 terletak di bawah grafik Y2. Jadi jika kita perhatikan, kita akan memperoleh solusinya yaitu negatif 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 12. Karena pada interval itu, grafik Y1 terletak di bawah grafik Y2. Kemudian sebaliknya, jika untuk penyelesaian nilai mutlak X kurang 5 lebih dari sama dengan 7, maka kita perhatikan grafik Y1 terletak di atas grafik Y2. Maka bisa kita lihat grafik Y1 terletak di atas grafik Y2 untuk nilai X kurang dari sama dengan negatif 2 atau X lebih dari sama dengan 12. Jika kita menggunakan definisi nilai mutlak sebagai jarak, caranya yaitu bentuk nilai mutlak X dikurangi 5 kurang dari sama dengan 7 bisa dibaca sebagai jarak X dari 5 adalah kurang dari atau sama dengan 7. Begitu. Lalu kita gambar garis bilangan di mana titik pusatnya kita buat 5 karena pembuat nolnya adalah 5. Kemudian untuk 7 satuan ke kanan kita peroleh nilainya yaitu 12. Untuk 7 satuan ke kiri kita peroleh nilainya yaitu negatif 2. Jadi menggunakan garis bilangan di atas tampak bilangan-bilangan yang berjarak kurang dari atau sama dengan 7 satuan dari 5 terletak pada interval negatif 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 12. Dengan menggunakan cara mengkuadratkan kedua ruas. Di sini saya beri contoh soal sama. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak untuk nilai mutlak X dikurangi 5 kurang dari sama dengan 7. Lalu untuk nilai mutlak X dikurangi 5 lebih dari sama dengan 7. Jelas bahwa kedua ruas bernilai positif karena nilai mutlak selalu positif dan 7 di sana bernilai positif juga. Lalu menggunakan cara serupa seperti yang sudah kita pelajari kemarin, kita kuadratkan kedua ruas, lalu kita pindahkan ruas ke kiri, lalu kita jabarkan sehingga kita peroleh X plus 2 dikalikan X min 12. Kita cari pembuat nolnya, kita peroleh X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan 12. Karena soal ini
bertanda kurang dari sama dengan, maka penyelesaiannya adalah negatif 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 12. Untuk nilai mutlak X dikurangi 5 lebih dari sama dengan 7, kita peroleh pembuat nolnya sama, yaitu X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan 12. Karena di soal ini tandanya lebih dari sama dengan, maka penyelesaian nilai mutlak X dikurangi 5 lebih dari sama dengan 7 adalah X kurang dari sama dengan negatif 2 atau X lebih dari sama dengan 12. Cara yang lain yaitu dengan menggunakan analisis nilai X. Penggunaan analisis nilai X ini bisa kalian gunakan jika kalian menemukan suatu soal yang terdiri dari lebih dari satu nilai mutlak, kemudian kedua ruasnya belum tentu bernilai positif. Langkah pertama, untuk nilai-nilai mutlaknya, kita carikan pembuat nolnya. Maka di sini kita peroleh pembuat nol untuk nilai mutlak X min 1 adalah X sama dengan 1, dan pembuat nol untuk nilai mutlak X dikurangi 5 adalah X sama dengan 5. Lalu, pembuat nol tersebut kita letakkan pada suatu garis bilangan, seperti ini. Kemudian, sesuai definisinya bahwa untuk nilai mutlak X dikurangi 1 akan bernilai X dikurangi 1 jika X lebih dari 1 dan akan bernilai negatif dari X dikurangi 1 jika X kurang dari 1. Maka di sini kita letakkan nilai mutlak X dikurangi 1 sama dengan negatif dari X dikurangi 1 untuk sebelah kirinya garis bilangan dengan nilai 1. Kemudian untuk X min 1 kita letakkan pada garis bilangan di sebelah kanan garis bilangan bernilai 1. Dan analog juga untuk nilai mutlak X dikurangi 5 kita letakkan sesuai definisinya, maka yang sebelah kiri yang bernilai negatif dan sebelah kanan yang bernilai positif. Setelah itu kita lanjutkan dengan menentukan masing-masing nilai X pada setiap intervalnya. Di sini terdapat 3 interval. Yang pertama untuk interval X kurang dari sama dengan 1, kita substitusikan masing-masing nilai mutlaknya sesuai dengan yang sudah kita gambar tadi. Maka kita peroleh 0 kurang dari sama dengan negatif 3. Nah, ini merupakan pernyataan bernilai salah, sehingga pada interval ini tidak mempunyai penyelesaian. Kemudian, untuk interval 1 sampai 5, kita peroleh solusinya yaitu X kurang dari sama dengan negatif 1/2. Perlu diperhatikan bahwa X kurang dari sama dengan negatif 1/2 juga bernilai salah, karena negatif 1/2 tidak terletak pada interval 1 sampai 5. Jadi pada interval ini juga tidak mempunyai penyelesaian. Kemudian pada interval yang ketiga yaitu interval 5 sampai tak hingga, kita peroleh solusinya 0 kurang dari sama dengan negatif 11. Ini juga merupakan pernyataan bernilai salah karena 0 tidak kurang dari sama dengan negatif 11 ya. Jadi untuk interval ini kita juga tidak mempunyai penyelesaian. Jadi jika kita gabungkan penyelesaian di setiap interval, maka himpunan penyelesaian pertidaksamaan dari nilai mutlak X dikurangi 1 kurang dari sama dengan nilai mutlak X dikurangi 5 dikurangi 7 adalah himpunan kosong. Contoh soal yang kedua ini caranya sama, kita gunakan analisis nilai X. Kita cari pembuat nolnya dulu, lalu pembuat nolnya kita letakkan di garis bilangan. Lalu sesuai dengan definisi kita letakkan jabaran-jabaran dari nilai mutlak X-nya. Kita peroleh seperti ini. Kemudian seperti tadi kita hitung nilai X-nya pada setiap intervalnya. Kita punya 3 langkah untuk
mencari nilai X pada setiap intervalnya. Yang pertama, untuk interval negatif tak hingga sampai negatif 1, kita peroleh hasilnya bernilai salah, tidak punya penyelesaian. Lalu yang interval kedua, yaitu untuk interval negatif 1 sampai 7, kita peroleh hasilnya yaitu X kurang dari sama dengan 1. Hal ini bernilai benar karena 1 terletak pada interval negatif 1 sampai 7. Namun untuk penarikan kesimpulannya di sini, maka penyelesaiannya adalah negatif 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1. Karena tadi batasan intervalnya adalah dari negatif 1. Jadi untuk X kurang dari sama dengan 1, maka kita peroleh irisannya yaitu negatif 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1. Pada interval yang ketiga, yaitu untuk interval 7 sampai dengan tak hingga, maka kita peroleh pernyataan bernilai salah karena 0 tidak kurang dari sama dengan negatif 12. Jadi, untuk interval ini kita tidak mempunyai penyelesaian. Lalu kita gabungkan ketiga solusi tadi, sehingga kita peroleh himpunan penyelesaian pertidaksamaan untuk nilai mutlak X ditambah 1 kurang dari sama dengan nilai mutlak X dikurangi 7 lalu dikurangi 4 adalah negatif 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Mohon maaf apabila tadi dalam menjelaskan terdapat salah-salah kata. Saya harap kalian dapat semangat belajar dan kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.